Audio Jungle. Oh, it's dark here, and I can't see you. Oh, wait. Hey there. Wonder what we do without lights, right? So come on, let's talk about lights today. Zoom in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you all? I hope you all are very well and healthy. Let me introduce myself. My name is Atika Dia Isnaini Putri. In this video, I will explain about high school physics material about light wave or gelombang cahaya. Well, let's study physics. Nah, sebelumnya ada pertanyaan nih. Ada yang tahu tidak mengapa langit pada siang hari tampak berwarna biru? Jika kalian belum menemukan jawabannya, tonton dan simak video ini sampai habis ya untuk menemukan alasannya. Yap, lanjut saja kita masuk ke materi mengenai light waves atau gelombang cahaya. Tetapi di sini kita akan lebih membahas mengenai sifat-sifat dari gelombang cahaya. Lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu diffraction lights. Jadi, difraksi cahaya akan menghasilkan interferensi cahaya yang dapat membentuk pola terang gelap. Nah, difraksi cahaya ini merupakan fenomena penyebaran gelombang elektromagnetik yang munculnya ketika gelombang tersebut melewati celah yang sempit. Dalam bahasan kali ini, kita akan mempelajari dua macam difraksi, yaitu difraksi celah tunggal dan difraksi kisi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu diffraction through a single slit atau difraksi celah tunggal. Di mana tadi kan sudah disebutkan mengenai pengertian difraksi suatu fenomena penyebaran, di mana penyebaran ini dijelaskanlah oleh Christian Huygens atau prinsip Huygens yang mengatakan bahwa setiap bagian dari celah dapat dianggap sebagai sumber cahaya yang dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah yang lain. Yang kedua, ini mengenai persamaan difraksi celah tunggal. Nah, ini ada persamaan D sin theta sama dengan M lambda, persamaan 1. Dan dP per L sama dengan M lambda, yaitu persamaan kedua. Nah, persamaan ini akan kita bahas lebih lanjut dalam bahasan setelah ini ya. Jadi kita lanjut saja ke difraksi kisi atau lattice light diffraction. Nah, saat berkas cahaya monokromatik melewati kisi difraksi, pola yang dihasilkan pada layar adalah garis-garis terang dan garis-garis gelap yang berselang-seling. Jadi lanjut saja ke persamaannya. Kisi itu memiliki goresan yang banyak, sehingga persamaan D sama dengan 1 per N. Yap, sekarang kita akan membahas mengenai penurunan rumus dari difraksi celah tunggal. Tadi kan sudah disebutkan nih persamaan dari difraksi celah tunggal itu adalah D sin theta sama dengan M lambda. Nah, di sini ada gambaran dari difraksi celah tunggal. Yang pertama ada celahnya. Ini ada satu celah. Kita bisa sebut juga ini adalah lebar celahnya adalah D. Dan ada
L sama dengan jarak celah dengan layar. Ini celahnya dan ini layar, jadi jarak antara keduanya biasa disebut dengan L. Nah, ada juga nih P. P itu adalah jarak antara pola. Dan ini kan tadi membentuk terang pusat dan di sini membentuk pola lainnya. Dan antara terang pusat ke pola lainnya itu biasa disebut P atau biasa juga disebut dengan Y. Nah, untuk menurunkan rumusnya, kita bisa misalkan dulu nih. Ini kan akan yaitu lebar celahnya adalah D. Nah, ketika kita bagi dua nih, kita bagi dua, jadi pemisahannya adalah D per 2, ini juga setengah D kan. Nah, jadi dari sini ke sini sama dengan D. Nah, ini kan dimisalkan yaitu setengah D. Dan ini yang di sini itu kita misalkan dengan delta X. Nah, di sini kan sudah ketemu nih delta X sama dengan D per 2 sin theta. Nah, selanjutnya pada difraksi celah tunggal ini mengalami yang namanya pola minimum. Nah, pola minimum itu ketika delta X sama dengan setengah lambda, terus 3 per 2 lambda. Nah, kita ubah nih delta X-nya menjadi setengah lambda. Betul? Delta X-nya setengah lambda. Sama dengan setengah D sin theta. 1 kali lambda sama dengan D sin theta. Seperti itu. Nah, karena tadi kan ini dibagi 2 nih. Jadi D per 2, maka di sininya akan menghasilkan 1. Ketika ininya dibagi menjadi 4, di sini akan menghasilkan 2. Sehingga akan menghasilkan rumus yang D sin theta sama dengan M per M dikali lambda. M di sini sama dengan 1,2,3. Seperti itu. Nah, ketika kita memiliki tetanya yang sangat kecil, itu berarti kan sin theta sama dengan tangan theta. Nah, sin theta sama dengan tangan theta. Tangan theta itu kan, ini tangan theta depan per samping. Nah, depannya itu adalah P, sampingnya itu adalah L. Sehingga sin theta di sini dapat kita ubah menjadi D kali P per L sama dengan M lambda. Yap, sekarang masih mengenai difraksi celah tunggal. Nah, tadi kan sudah dirumuskan nih, apa itu rumus dari difraksi celah tunggal? Yaitu D P per L sama dengan M lambda. Dan D sin theta sama dengan M lambda. Sebenarnya rumus umum dari difraksi celah tunggal, difraksi kisi, ataupun nanti interferensi cahaya pada celah ganda itu adalah rumusnya seperti ini. Rumusnya sama, umumnya seperti ini. Terus apa yang membedakannya? Yang membedakannya yaitu adalah dari nilai M-nya, nilai M di sini. Nah, bagaimana cara menentukan nilai M tersebut? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng ya. Nah, ketika ini di difraksi celah tunggal dulu ya. Nah, ketika ada cahaya yang masuk ke dalam celah tunggal, itu akan membentuk suatu gelombang pada layar, yaitu di sini biasa kita sebut dengan terang pusat, atau di sini itu mengalami terang yang sangat terang, jadi dinamakan terang pusat. Nah, setelah itu, setelah terang pusat, di sini membentuk gelap satu nih, gelap satu. Di sini juga selain gelap satu, gelap dua, di sini membentuk juga ada terang yang pertama. Nah, yang bagian sini itu bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini ya. Tadi yang di tengah kan
namanya terang pusat. Nah, jarak antara terang pusat dan ke gelap satu itu kan sangat lebar, sehingga dari terang pusat ke gelap satu itu adalah 1 lambda. Bisa kita misalkan 1 lambda. Nah, dari gelap satu ke terang satu itu kan jaraknya berdekatan. Berarti gelap satu ke terang satu itu jaraknya adalah 1/2 lambda. Begitu juga terang satu ke gelap 2 itu juga 1/2 lambda. Lanjut, untuk di sini juga di bagian sini sama. Nah, jarak dari terang pusat ke gelap satu di sini juga sama, yaitu 1 lambda. Dari gelap satu ke terang satu 1/2 lambda. Ini untuk celah tunggal. Sedangkan bagaimana untuk difraksi kisi? Untuk difraksi kisi kita dapat menganalogikan saja dari celah tunggal. Misalnya, ini tadi sama terang pusat, tapi setelah terang pusat itu langsung membentuk yang namanya gelap satu. Langsung membentuk gelap satu di sini ya. Gelap satu. Setelah itu Nah, jarak antara terang pusat ke gelap satu itu adalah 1/2 lambda. Nah, dari gelap satu ke terang satu juga 1/2 lambda. Sehingga yang membedakan dari celah tunggal dan celah ganda atau kisi di sini adalah jarak dari terang pusat ke gelap satu, yaitu memiliki perbedaan. Nah, terus pengaplikasian dari dari rumus ini itu seperti apa? Jadi D P per L sama dengan dari gelap satu yang kiri ke gelap satu yang kanan kan berapa lambda? 1, 2. Jadi 2 lambda. Ini gelap satu kiri ke gelap satu kanan. Nah, lanjut lagi nih, misalnya dari terang pusat ke terang yang pertama, itu berapa? Nah, terang pusat ke terang satu itu kan 1 lambda sama 1/2 lambda, jadi 1/2 lambda atau 3/2. Jadi, sehingga rumusnya akan menjadi dP per L sama dengan 3/2 lambda. Ini adalah dari terang pusat ke terang pertama, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang celah ganda itu seperti apa? Sama konsepnya, ketika dari terang pusat ke terang satu itu berapa? Jadi, rumusnya akan menjadi dP per L sama dengan terang pusat ke terang pertama, yaitu 1/2 lambda, 1/2 lambda, jadi 1 lambda. Nah, sekarang lanjut ke bagian contoh soal atau problem example. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, yaitu suatu berkas cahaya yang panjang gelombangnya itu sebesar 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, dijatuhkan nih tegak lurus terhadap kisi difraksi. Jika spektrum orde kedua itu jatuh pada sudut 30 derajat, terhadap garis normal, pada kisi, tentukan nih besar konstanta dari kisi tersebut atau banyaknya goresan tiap meternya, itu ada berapa. Nah, kita yang diketahuinya dulu nih, yang diketahui adalah lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang sebesar 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Setelah itu, bentuk sudutnya yaitu theta sama dengan 30 derajat. Nah, selanjutnya adalah tadi orde ke-2 sehingga M-nya sama dengan 2. Gitu. Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah konstanta kisinya atau N-nya. Nah, N-nya yang tadi seperti sudah kita ketahui, N sama dengan
itu 1/D, sehingga kita harus mencari nilai D-nya terlebih dahulu. Itu berapa? Dengan cara seperti ini ya. D sin theta sama dengan M lambda. Rumus umumnya seperti ini, sehingga ketika D sama dengan M lambda sama dengan sin theta. M-nya tadi adalah 2, lambdanya adalah 5 kali 10 pangkat min 7. Dibagi sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu kan sama dengan setengah. Nih, yang atas itu kan 2 kali 5 kali 10 pangkat minus 7 itu sama dengan 10 pangkat minus 6. Nah, sin 30 derajat itu kan setengah. Ketika 10 pangkat minus 6 per setengah itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 6 meter. Ini sudah diketahui nih, D-nya berapa. Dan langsung aja D-nya dimasukkan ke persamaan rumus dari N sama dengan 1/D. 1/2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 celah per meter. Yap, selanjutnya kita akan membahas mengenai interference lights atau interferensi cahaya, penggabungan antara dua gelombang cahaya. Nah, yang pertama, sini kita akan membahas dua persyaratan agar sumber cahaya dapat diamati. Yang pertama yaitu koheren. Dan yang kedua yaitu memiliki amplitudo yang hampir sama. Kapan sih suatu gelombang akan dikatakan koheren? Ketika memiliki beda fase yang tetap dan frekuensinya sama, bisa terjadi gelombang yang koheren. Nah, ada dua macam interferensi cahaya. Yang pertama yaitu light interference in double slit atau interferensi cahaya pada celah ganda. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cahaya bisa koheren atau cahaya bisa diamati. Yang pertama ini dilakukan oleh Thomas Young. Thomas Young itu mendapatkan dua gelombang cahaya yang koheren dengan cara menjatuhkan cahaya dari sumber cahaya pada dua buah celah yang sempit, tetapi celah tersebut berdekatan. Sehingga sinar cahaya yang keluar dari celah tersebut merupakan cahaya yang koheren. Nah, yang kedua ini dilakukan oleh Fresnel. Sebaliknya nih, Fresnel mendapatkan dua gelombang cahaya yang koheren ini dengan memantulkan cahaya dari suatu sumber ke arah dua buah cermin datar yang disusun hampir membentuk 180 derajat. Sehingga akan diperoleh dua bayangan sumber cahaya. Nah, sinar yang dipantulkan oleh cermin 1 dan cermin 2 dapat dianggap sebagai gelombang cahaya yang koheren. Nah, pada dasarnya nih, percobaan dari Thomas Young dan Fresnel ini sama loh, tetapi yang menjadi pembeda tadi adalah dalam mendapatkan dua gelombang cahaya yang koheren. Jika tadi itu Thomas Young mendapatkan cahaya yang koheren ini dengan percobaan pada celah ganda, dan sedangkan Fresnel itu pada pemantulan cermin. Mengenai contoh soal yaitu, jadi ada dua buah celah sempit nih yang terpisah pada jarak 0,2 mm yang disinari tegak lurus. Sebuah layar ini diletakkan 1 meter di belakang celah.
Nah, garis terang orde ketiga pada layar terletak pada jarak 7,5 mm dari terang pusat. Yang ditanyakan adalah tentukan berapa panjang gelombang yang digunakan. Wavelength, panjang gelombang. Nah, kita dari yang diketahui dulu ya, yang diketahui adalah D, jarak antar celah tadi, 0,2 mm yang dikonversikan ke meter menjadi 2 dikali 10 pangkat minus 4 meter. Yang kedua yaitu yang diketahui adalah L-nya. L-nya itu adalah jarak celah ke layar. Tadi jarak celah ke layarnya adalah 1 meter. Nah, sekarang ordenya adalah orde ke-3. Dan P-nya jarak antar polanya adalah 7,5 mm yang dikonversikan menjadi meter, yaitu 7,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, yang ditanyakan adalah panjang gelombang. Panjang gelombang tadi apa ya? Ya, betul, lambda. Yang ditanyakan adalah lambda. Sehingga P sama dengan M kali L lambda per D. Sehingga lambda itu sama dengan D kali P per M lambda. Tadi P-nya itu adalah 7,5 kali 10 pangkat min 3 dan dikalikan D. D-nya itu 2 kali 10 pangkat min 4 per M-nya tadi 3 dikali L-nya adalah 1. Sehingga akan menghasilkan 15/3 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Jika dikonversikan menjadi ini A, bulat di atas itu dibaca angstrom. Jadi 1 angstrom itu setara dengan 10 pangkat 10 meter. Sehingga 15/3 atau 5 kali 10 pangkat min 7 meter dikonversikan ke angstrom itu akan menjadi 5000 angstrom. Jadi panjang gelombang cahaya yang digunakan itu sebesar 5000 angstrom. Nah, tadi kan mengenai interferensi cahaya celah ganda. Sekarang yaitu interferensi cahaya pada selaput tipis atau interference on the thin film. Interferensi selaput tipis ini terjadi ketika cahaya yang dipantulkan oleh selaput tipis atau dipantulkan oleh lapisan permukaan atas dan bawah dari selaput tipis. Nah, selaput tipis itu bisa berupa tadi nih, sabun atau minyak dan lain sebagainya. Interferensi selaput tipis tidak hanya terjadi pada gelembung sabun saja, tetapi bisa terjadi pada konveksidi yang seperti kalian bisa lihat. Mengapa warnanya warna-warni? Karena konveksidi disinari oleh sinar polikromatik yang berasal dari lampu. Yap, selanjutnya kita akan membahas mengenai polarization light atau polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya ini ada banyak macamnya. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu polarisasi yang terjadi karena adanya pemantulan. Polarisasi ini terjadi ketika pemantulan akan menghasilkan polarisasi cahaya ketika cahaya yang dipantulkan dan dengan cahaya yang dibiaskan itu saling tegak lurus atau membentuk sudut sebesar 90 derajat, maka akan terjadi polarisasi cahaya akibat pemantulan. Selanjutnya ini mengenai persamaan. Nah, persamaannya ini menggunakan hukum Snellius, yaitu N2 per N1 sama dengan
tangan I. Yaps, masih mengenai tentang polarisasi pemantulan. Nah, dalam polarisasi pemantulan ini tadi sudah disebutkan bahwa yang pertama yaitu sinar datang, sinar pantul itu harus tegak lurus dengan sinar bias. Ini konsep yang pertama yang tadi sudah disebutkan. Nah, ketika polarisasi pemantulan itu mengalami sinar datang yang biasa kita sebut dengan I, atau sinar datang itu membentuk sudut yang dinamakan sudut I. Setelah itu, ketika sinar datang ini belum mengalami polarisasi, sinar datang itu mengalami pemantulan. Nah, yang dinamakan dengan sinar pantul. Sinar pantul ini sudah mengalami polarisasi. Sinar pantul ini membentuk sudut yang biasa kita namakan IP atau theta. Nah, besar sudut I, sudut datang, sudut I itu sama besarnya dengan sudut theta atau sudut dari sinar pantul yang dijelaskan dari hukum Snellius. Nah, selain terjadi pemantulan, terjadi juga nih polarisasi yang disebabkan dengan pembiasan. Yang tadi kan sinar datangnya kan aturan mengalami bergerak lurus. Tetapi di sini sinar datang ini mengalami pembelokan yang dinamakan sinar bias atau biasa disebut dengan R, membentuk sudut yang dinamakan R. Nah, tadi kan sudah diketahui nih konsep yang pertama, sinar pantul tegak lurus dengan sinar bias atau tadi membentuk 90 derajat. Ini sinar pantul dengan sinar bias membentuk 90 derajat. Nah, bisa kita konsep yang kedua yaitu ini kan dari sini ke sini membentuk sudut sebesar 180 derajat. Berarti bisa kita tuliskan theta sinar pantul ditambah dengan 90 derajat ditambah R sama dengan 180 derajat ya. Theta ditambah R sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat. Theta ditambah R sama dengan 90 derajat. Nah, tadi kan theta itu sama dengan I ya. Jadi tetanya bisa kita ubah menjadi I ditambah R sama dengan 90 derajat. Sehingga R itu, R itu 90 derajat dikurang I. Ini adalah konsep yang kedua. Nah, konsep yang ketiga itu adalah N1 dikali sin I sama dengan N2 dikali sin R. Gini, N1 dikali sin I, N2 dikali sin R. Nah, N1 dikali sin I, N2 dikali sin R-nya tadi 90 derajat kurang I. Dalam trigonometri, sin 90 derajat dikurang I itu sama dengan cos I ya. Jadi dapat kita ubah N1 dikali sin I sama dengan N2 dikali cos I. Sehingga kita dapatkan sin I per cos I sama dengan N2 per N1. Nah, sehingga sin I per cos I itu kan sama dengan tangan I. Sehingga tangan I sama dengan N2 per N1. Ini konsep yang ketiga. Yap, selanjutnya masih mengenai tentang polarization likes.
Yang selanjutnya ini polarisasi cahaya karena adanya hamburan. Nah, polarisasi cahaya akibat hamburan ini dapat terjadi ketika matahari dihamburkan oleh partikel debu di atmosfer yang mengelilingi bumi. Nah, ada pertanyaan nih, apa sih sebabnya langit cerah yang berwarna biru seperti ada di gambar? Ada yang tahu? Nah, langit biru yang cerah ini disebabkan oleh warna cahaya biru itu dihamburkan paling efektif dibandingkan dengan cahaya-cahaya warna lainnya. Selanjutnya kita akan membahas LCD dan LED. Jadi di sini kita akan melihat perbedaan antara LCD dan LED TV dan mana yang lebih bagus. Secara teknis, keduanya TV LCD dan layar pada kedua TV adalah layar kristal cair. Ini memungkinkan TV menjadi datar dan tipis dibandingkan dengan layar CRT tradisional. LCD memiliki dua lapisan dari kaca yang terpolarisasi dan menyatukan kristal cair, kemudian melewatkan atau menghalangi cahaya untuk menampilkan gambar televisi. TV menggunakan CVL atau lampu fluorescence kathoda yang dimana merupakan sumber cahaya dan cahaya melewati berbagai diffuser polarized panel LCD dan akhirnya jatuh di layar adalah gambar sebagai pengganti CVL dioda pemancar cahaya. LED menggunakan sumber cahaya dengan menggunakan LED putih, sedangkan LED terpisah untuk merah, biru, dan hijau digunakan untuk menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik. Ada dua jenis lampu latar LED yang disebut sebagai pencahayaan tepi dan yang lainnya itu disebut dengan pencahayaan array penuh. Dengan pencahayaan tepi adalah rangkaian tombol diatur sepanjang tepi luar layar ketika ada daya. Cahaya didistribusikan ke seluruh layar sebagai alternatif dalam pencahayaan full array. Ada beberapa baris dioda di belakang seluruh permukaan layar, memberikan kontrol lebih besar atas kecerahan dan peredupan karena dioda dapat dinyalakan dan dimatikan secara independen. Itu perbedaan lainnya adalah TV LED mengkonsumsi lebih sedikit daya daripada dua TV LCD sebagian karena menggunakan LED sebagai sumber cahaya yang mengkonsumsi lebih sedikit energi. Selanjutnya ini ada penugasan ya untuk supaya kalian lebih memahami konsep yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini adalah 3 tugas yang harus kalian kerjakan setelah menonton video ini. Well, that's all I can say. Hopefully, the knowledge I convey can be understood and useful. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.